Baik, kita lanjutkan, kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya ada 3, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Jadi di sini saya punya persamaan diferensial Y double aksen plus 5Y aksen plus 6Y sama dengan 0. Nah, karena sisi di ruas kanannya sama dengan 0, maka dia masuk ke dalam persamaan diferensial biasa yang homogen. Bagaimana penyelesaiannya? Untuk solusi basis maupun solusi umumnya. Jadi seperti ini caranya. Pertama sama seperti tadi ya. Jadi kita misalkan dulu. Kita misalkan Y itu adalah E pangkat Rx. Maka Y aksennya itu sama dengan RE pangkat Rx. Dan Y double aksennya sama dengan R kuadrat E pangkat Rx. Kenapa seperti ini? Alasannya sudah saya jelaskan pada teori yang sebelumnya. Maka persamaan Y pangkat 2 plus 5Y aksen plus 6Y sama dengan 0 itu bisa kita ganti menjadi R kuadrat E pangkat Rx ditambah 5R E pangkat Rx ditambah 6E pangkat Rx sama dengan 0. Semua suku mengandung E pangkat Rx, maka E pangkat Rx bisa keluar, tinggal R kuadrat plus 5R plus 6 sama dengan 0. E pangkat Rx tidak mungkin sama dengan 0, maka R kuadrat plus 5R plus 6 yang sama dengan 0. Sekarang kita faktorkan. Cari dua nilai, kalau misalkan dia itu dikalikan hasilnya 6, kalau dijumlahkan hasilnya plus 5. Nilainya adalah plus 3 dan plus 2 sama dengan 0. Maka R1-nya adalah min 3 dan R2-nya adalah min 2. Dari R1 dan R2 dapat kita simpulkan bahwa R1 itu tidak sama dengan R2, maka gunakan persamaan yang A, di mana kita punya solusi basisnya. Solusi basis, kita lihat dulu persamaannya. Solusi basisnya adalah Y1 sama dengan Y1 itu sama dengan E pangkat R1X, berarti Y1-nya E pangkat min 3X. Ini terserah ya, mau R1-nya min 2 juga boleh. Solusi basisnya ini Y1, lalu Y2-nya adalah E pangkat R2X atau sama dengan E pangkat min 2X. Lalu kita masuk ke solusi umum. Solusi umum ini kita nyatakan dalam bentuk Y secara umum, yaitu bentuknya adalah kita tambahkan C1 dan C2. Jadi C1 E pangkat min 3X ditambah C2 E pangkat min 2X. Nah, di sini diketahui kondisi awalnya atau start point-nya. Saat Y sama dengan 2 dan saat Y aksen sama dengan min 3 itu terjadi saat X-nya sama dengan 0. Jadi kalau X-nya 0 itu diketahui nilai Y-nya sama dengan 2. Berarti kita masukkan ke persamaan 1. Misalkan ini persamaan 1. Kita ubah menjadi 2 itu sama dengan C1 kali E pangkat 0 ya. Min 3 kali 0 kan 0. Ditambah dengan C2 E pangkat 0. Bilangan eksponensial atau bilangan berapapun ketika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Berarti 2 itu sama dengan C1 ditambah C2. Anggaplah ini persamaan kedua. Lalu yang diketahui lagi saat X sama dengan 0 itu terjadi Y aksennya akan sama dengan min 3. Berarti min 3 itu sama dengan C1 ditambah C2. Ini persamaan ketiga. Dari persamaan kedua dan ketiga nanti bisa kita cari nilainya. Seperti itu ya. Jadi nanti kita masukkan ke sini. C1 ditambah C2 sama dengan min 3 dan C1 ditambah C2 itu sama dengan 2, seperti ini. Oke, sebentar. Nah, nanti lalu diselesaikan seperti itu caranya.
Oke, mohon maaf ya, ini tadi ada yang ke skip teman-teman di sini. Jadi untuk saat Y aksennya sama dengan min 3, ini kan kita belum turunkan ya. Ini kita turunkan dulu, kita cari aksennya dulu, baru nanti disubstitusikan. Jadi aksennya itu kan berarti R-nya kan turun ya, berarti menjadi min 3 C1 E pangkat min 3X dikurangi 2 C2 E pangkat min 2X. Nah, kalau sudah baru disubstitusikan. X-nya 0, berarti yang ini kita hapus dulu ya, sebentar, biar tidak bingung. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi ini saya hapus dulu. Caranya adalah begini. Jadi saat X-nya 0, itu berarti kan Y aksennya min 3 ya. Berarti min 3 itu sama dengan, ini E pangkat 0 kan 1. Berarti min 3 C1 min 2 C2. Jadi persamaannya yang ini saya coret ya, berubah menjadi, saya tulis di sini, C1 plus C2 sama dengan 2. Dan min 3 C1 min 2 C2 sama dengan min 3. Ini bisa diselesaikan dengan substitusi dan eliminasi. Nanti ketemu nilai C1 dan C2-nya. Jadi, misalkan kita mau eliminasi C2, berarti dari persamaan ini saya turunkan ke bawah ya. Menjadi kita kalikan dengan min 2, berarti min 2 C1 min 2 C2 sama dengan min 4. Lalu yang bawah tetap min 3 C1 min 2 C2 sama dengan min 3. Dikurangi. Min 2 C1 berarti C1 sama dengan min 1. Nah, kalau C1-nya min 1, maka C2-nya sama dengan 3. Nah, seperti ini. Kalau sudah C1, C2-nya diganti ke sini. Persamaan satunya nanti C1-nya itu diganti dengan min 1 dan C2-nya diganti dengan 3. Persamaan ini namanya adalah solusi khusus. Kenapa solusi khusus? Karena solusi ini hanya berlaku saat kondisi ini. Saat X-nya sama dengan 0. Nanti kalau X-nya sama dengan 1, dia berubah lagi solusinya seperti itu. Tapi kalau solusi umumnya itu sama seperti ini. Di contoh 1 atau di persamaan 1. Nah, contoh berikutnya adalah Y double aksen plus 6Y plus, ini 6Y aksen ya, 6Y aksen. Jadi Y double aksen plus 6Y aksen plus 9Y sama dengan 0. Caranya permisalannya sama seperti tadi. Dia berubah menjadi R kuadrat E pangkat RX ditambah 6R E pangkat RX ditambah 9E pangkat RX sama dengan 0. E pangkat Rx-nya dikeluarkan, maka berubah menjadi R kuadrat plus 6R plus 9 sama dengan 0. Difaktorkan, R kuadrat plus 6R plus 9 sama dengan 0. Ini difaktorkan, coba cari R12 gini ya, min B. Min B berarti 6 min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC, ini bisa dijadikan alternatif kalau misalkan per 2A, susah memfaktorkan gitu. Berarti R12-nya menjadi min 6 per 2, hasilnya min 3. Atau kalau difaktorkan langsung, hasilnya R min 3 dan R min 3 sama dengan 0. Maka R1 sama dengan R2 sama dengan 3. Maka gunakan persamaan yang poin B. Persamaan yang poin B itu berarti solusi basisnya itu adalah Y1 adalah E pangkat Rx gitu ya. Y1 adalah
E pangkat 3X, dan Y2-nya adalah X kali E pangkat 3X. Solusi umumnya berarti tinggal ditambahkan X saja, maka solusi umumnya itu Y sama dengan C1 E pangkat 3X ditambah C2 X E pangkat 3X. Ini C ya, C2, seperti itu. Kalau yang ini berarti tidak ada tidak ada Y aksennya, jadi cuma Y double aksen plus 4Y sama dengan 0, berarti R kuadrat E pangkat RX. Nanti kalau kalian ngerjakan, sebelum di sini dimisalkan dulu ya, ini wajib ada. Ini biar cepat aja videonya, ditambah 4 E pangkat RX sama dengan 0, berarti E pangkat RX-nya itu nanti ada R kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah ini, jadi nanti kan ada R kuadrat plus 4 itu sama dengan 0. Berarti R kuadratnya itu kan min 4 ya. Nah ini namanya adalah akar imajiner. Karena sebetulnya bilangan kuadratik itu kan tidak ada yang negatif. Jadi pada bersamaan ini itu negatif. Berarti R1 itu adalah min 2I. Dan R2-nya itu adalah 2I. Seperti ini. Jadi I-nya itu menggantikan negatifnya ini. Karena kan R itu kan sebetulnya plus minus akar min 4. Atau sama dengan plus minus akar gini, I kuadrat. Gini, 4. Nah, 4I kuadrat. Berarti ada min 2I dan ada 2I. Lalu persamaannya maka akan menjadi seperti ini. R1-nya adalah U plus WI. Nah, U-nya kan tidak ada. U-nya itu ada kalau misalkan bentuknya gini misalkan. Min 2 plus minus akar 2I. Nah, ini berarti ini adalah U, yang ini adalah WI. Karena di sini hanya ada I, berarti nanti solusi basisnya itu adalah Y1 sama dengan ini, E pangkat UX cos WX, dan Y2-nya adalah E pangkat UX sin WX. Kayak gini cara nulisnya. Atau ini bukan U ya, ini harusnya R ini. Kalau misalkan U-nya 0 gitu ya, ini kan bentar saya tulis lengkap aja ya teman-teman, biar enggak ini. Y1 sama dengan E pangkat UX, Y1 sama dengan E pangkat UX cos WX. Nah, R-nya itu harusnya bentuknya R1 itu U plus WI. Saya tulis aja sebelum ini, R1 itu adalah U plus WI. Atau di sini kita tulis, karena tidak ada U-nya, berarti ya 0 plus 2I misalkan. Berarti Y1-nya E pangkat 0 cos W-nya 2, berarti cos 2X. I-nya nggak usah ikut. Atau sama dengan Y1-nya adalah cos 2X. Lalu Y2-nya adalah E pangkat UX sin WX. Gini ya tadi ya, kalau nggak salah. Ya benar, sin WX. Nah, berarti bisa ditulis sama juga karena U-nya itu 0, berarti kan tinggal sin. E pangkat 0 kan 1 ya, berarti tinggal sin 2X. Atau solusi umumnya ya berarti Y sama dengan E pangkat UX-nya kan 1. U-nya kan 0 ya, berarti E pangkat 0 kan 1, berarti tinggal sisa C1 cos WX, berarti C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X. Nah, seperti ini caranya kalau yang imajiner. Biar kalian lebih paham, bisa dicobain ya soalnya, ada 5 soal. Silakan latihan ini dikerjakan sesuai dengan aturan tadi. Persamaan untuk poin A, B, dan C. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan lebih lanjut melalui WhatsApp.
Terima kasih, sekian dari saya. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.